Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Sampai jatuh firman Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini saya angkat dengan tema Tuhan adalah keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kitab ini bernama kitab Yesaya, Yesaya itu mempunyai arti Tuhan adalah keselamatan. Artinya dari nama Yesaya ini diangkat oleh Tuhan menjadi hambanya bagi bangsa Israel. Ada tujuan, ada goal yang sangat jelas dari Tuhan kepada bangsa Israel. Melalui hambanya ini, Tuhan hendak menegaskan kepada umatnya bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Di tengah keadaan yang sepertinya tiada harapan bagi bangsa Israel, Yesaya dipanggil Tuhan untuk membawa kabar sukacita dan penuh pengharapan, yaitu pembebasan dari pembuangan di Babel dan membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk memulai hidup baru. Karena memang tiada mustahil bagi Tuhan. Tangannya sudah banyak berkarya bagaimana menolong bangsa Israel, sehingga bangsa-bangsa takut kepada bangsa Israel oleh campur tangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman ini ditekankan bahwa karya penyelamatan itu bukanlah hasil usaha manusia, tetapi hasil usaha Tuhan Allah kita. Berbicara keselamatan saudara-saudara, seringkali kita menganggap bahwa dengan berbuat baik, beramal, dan melakukan kebajikan dapat menyelamatkan kita. Kita juga selalu menggunakan timing agama untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang benar. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9, saudara-saudara. Dari kesaksian ini, Rasul Paulus hendak mengatakan agar setiap orang memahami bahwa inisiatif untuk menyelamatkan manusia datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Hanya oleh anugerah manusia dapat diselamatkan. Karya keselamatan merupakan karya Allah semata. Karya Allah yang sejati, bukan pekerjaan manusia, bukan juga karena apa yang kita perbuat. Namun keselamatan itu sangat berhubungan dengan bagaimana tindakan serta perbuatan kita di hari-hari yang Tuhan berikan. Kalau kita baca dalam Yesaya 59 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, firman-Nya begini, saudara-saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini saudara-saudara, Tuhan berikan keselamatan namun dihambat, dibentengi oleh sikap perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Untuk itu hati-hati di dalam sikap dan perbuatan. Dalam sapaan Tuhan ini juga saudara-saudara, ada berbicara tangan Tuhan.
Di dalam kehidupan ini akan terasa sukar menjalani kehidupan saudara-saudara tanpa tangan. Karena banyak hal dalam kehidupan ini dilakukan direngkuh dengan tangan kita. Allah sangat sibuk juga dengan tangannya untuk menopang, menuntun, memelihara, mengasihi, serta menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya apa? Bukan tidak mungkin atau bukan tanpa alasan mengapa Allah memberikan dua tangan untuk kita. Kedua tangan kita adalah alat yang dirancangnya bukan sekedar untuk bekerja, tetapi juga untuk menyampaikan pesan kasih, berbuat yang baik dan benar terhadap sesama, bukan bahkan melakukan yang tidak benar. Saudara-saudara, ingatlah, ketika kita melakukan tangan kita untuk yang tidak benar, mustahil kita beroleh keselamatan. Hal inilah yang disampaikan oleh Yesaya, hamba Tuhan, kepada bangsa Israel, agar mereka beroleh keselamatan kembali ke Yerusalem. Mereka harus bersikap dengan baik, jauh dari dosa. Tangan mereka harus diperuntukkan kepada hal-hal yang baik dan benar. Begitu pula lah dengan kita. Keselamatan adalah karya Tuhan bagi orang yang menempatkan tangannya kepada hal yang benar dan yang baik. Ingat, keselamatan milik Allah. Keselamatan adalah karya Allah. Agar keselamatan menjadi bagian kita juga, tempatkan tangan yang diberikan oleh Tuhan untuk berbuat kebenaran dan kebaikan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini. Dimanapun pribadi-pribadi yang mendengarkannya, Tuhan, mari Engkau berkati dengan luar biasa. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau, Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu sangat berkuasa di dalam hidup kami, mengubah segala sesuatunya menjadi baru dan menjadi berkat. Meteraikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, bagi setiap pribadi yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.